Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan? Mari kita bahas satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di dalam Islam kita harus rajin mengevaluasi, terutama mengevaluasi diri sendiri, lalu keluarga kita, masyarakat, dan sebagainya. Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini dasar evaluasi. Islam menyuruh kita mengevaluasi, muhasabah diri. Nah, dalam pendidikan pun sama demikian. Maka kita akan bahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Apa itu pengukuran? Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jika kita mengukur suhu badan seseorang dengan termometer, atau mengukur jarak kota A dengan kota B, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah mengkuantifikasi keadaan seseorang atau tempat ke dalam angka. Karenanya dapat dipahami bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif. Maksudnya, dilaksanakan pengukuran adalah ada 3 macam, yaitu 1, pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti orang mengukur jarak 2 buah kotak. Yang kedua, pengukuran untuk menguji sesuatu, seperti menguji daya tahan lampu pijar. Dan yang ketiga, pengukuran yang dilakukan untuk menilai. Pengukuran ini dilakukan dengan jalan menguji hal yang ingin dinilai, seperti kemajuan belajar dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa. Pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan penentuan angka terhadap suatu objek secara sistematis. Karakteristik yang terdapat dalam objek yang diukur ditransfer menjadi bentuk angka
sehingga lebih mudah untuk dinilai. Aspek-aspek yang terdapat dalam diri manusia kognitif, afektif, dan psikomotor dirubah menjadi angka. Karenanya kesalahan dalam pengangkaan aspek-aspek ini harus sekecil mungkin. Kesalahan yang muncul akan melakukan pengukuran khususnya di bidang-bidang ilmu sosial dari alat ukur, cara mengukur, dan objek yang diukur. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga diperlukan non-tes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka non-tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif objektif. Penilaian akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan what value, sedangkan pengukuran akan memberikan jawaban tentang how much. Jadi di dalam evaluasi ada tes, ada pengukuran. Nah, sekarang penilaian. Apa itu penilaian? Ya. Kita lihat bersama-sama. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik dan tidak bias. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu. Yang baik akan mampu memberikan motivasi, ya, guna untuk perencanaan strategis pembelajaran. Dalam sistem evaluasi hasil belajar, penilaian merupakan langkah lanjut setelah dilakukan pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Ya, juga merupakan keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melakukan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat dalam tes. Hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Dalam melakukan penilaian bidang pendidikan, kedua acuan itu dapat dipergunakan. Acuan norma berasumsi bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat digambarkan menurut kurva distribusi normal. Sedangkan acuan kriteria berasumsi bahwa apapun bisa dipelajari semua orang, namun waktunya bisa berbeda. Penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi atau mengetahui di mana posisi seseorang terhadap kelompoknya. Misalnya, jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tes
akan memberikan gambaran di mana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Adapun acuan kriteria dipergunakan untuk menentukan kelulusan seseorang dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. Seseorang dapat dikatakan telah lulus berarti bisa melakukan apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan dan sebaliknya. Acuan kriteria biasanya dipergunakan untuk ujian-ujian praktek. Dengan adanya acuan norma dan kriteria, hasil yang sama yang didapat dari pengukuran atau penilaian akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan. Misalnya, kecepatan kendaraan 40 km per jam akan memiliki interpretasi yang berbeda apabila kendaraan tersebut adalah sepeda dan motor. Nah, sekarang evaluasi. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketika kegiatan tersebut dikaitkan dengan proses pembelajaran, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan dapat pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Evaluasi menurut Suharsi Arikunto adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan sesuatu dan selanjutnya diinformasikan tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang pengumpulan, menganalisis, dan menarik informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Juga proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Dari para ahli, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi, yaitu 1. Sebagai kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran seharusnya dievaluasi setiap akhir program tersebut. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Asumsi-asumsi ataupun prasangka bukan merupakan landasan untuk mengambil keputusan dalam evaluasi. Yang ketiga, kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak bisa terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itulah pendekatan goal oriented merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi pembelajaran. Jadi jenis-jenis evaluasi pendidikan dari program, lalu kurikulumnya apa, lalu PBM-nya seperti apa, lalu hasil belajarnya seperti apa. Nah, itulah tentang evaluasi. Maka tidak bisa dipisahkan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi.